Silakan duduk kembali. Shalom semua. Shalom. Puji Tuhan. Ini adalah seri pengajaran kitab Ester babak yang terakhir. Sebenarnya saya sudah tidak punya pasal untuk saya bagikan kepada Anda. Total 10 pasal. Saya sudah bagi pasal 9 jadi A dan B, kebaktian 1 dan 2. Kebaktian sebelum ini, pasal 10 yang cuma 3 ayat sudah selesai dijelaskan. Jadi saya sudah tidak punya kitab Ester, tapi Tuhan itu baik. Dia bisa pakai kebetulan untuk menyediakan bagi umatnya yang haus dan kelaparan akan firman-Nya. Pada waktu minggu pertama pembukaan seri pengajaran favorit Raja, di kebaktian kedua saya bahas pasal yang kedua, yang mana itu pasal yang terpanjang. Saya kira, saya belum cek sungguh-sungguh ayatnya total. Saya melompati 3 ayat karena waktu tidak cukup. Jadi 3 ayat yang saya lompati belum saya jamah, itu yang saya jelaskan di kebaktian ini. Janganlah kita tawar hati sebab bonusnya Tuhan seringkali lebih bagus daripada pokoknya. Anda tidak pernah terbelakang, sebab yang terkemudian menjadi terdahulu. Ini seolah-olah kembali Ester, pasal 1. Anda excited? Anda bergairah untuk mendengar firman Allah? Saya rasakan hadirat Tuhan tadi itu sepertinya fresh, segar dan baru. Saya tahu bahwa Tuhan cinta dengan jemaat di kebaktian umum yang terakhir. Allah punya sesuatu yang baru bagi setiap kita. Cuman 3 ayat, seperti kebaktian sebelumnya, pasal 10 juga 3 ayat. Tetapi kalau saya bahas sampai ngelontok semuanya, 1 ayat bisa gak selesai 1 tahun. Wong bagi Tuhan 1000 tahun bisa sama dengan 1 hari kok. Berarti 1 ayat bisa dibahas 10 tahun. Ambil catatan, jangan remehkan 3 ayat. 3 ayat ini bisa mengubah hidupmu. Menunggang balikan keadaanmu. Percayalah, one word from God. 1 kata, gak perlu 1 kalimat. 1 huruf saja, I am, 3 huruf bisa mengubah sejarah sebuah bangsa namanya Israel. Dan sejarah hidup seorang hambanya namanya Musa. I am. Saya minta Anda ambil catatan, buka hati sebab saya akan membagikan suatu rahasia. Protokol kerajaan surga. Kalau Anda tahu, setiap kerajaan di dunia ini yang sisa sedikit tentunya salah satunya Inggris, kerajaan Brunei, punya protokol. Semakin berkuasa rajanya, semakin banyak protokolnya. Seorang Amerika yang tinggal di negara demokrasi tidak akan mengerti karena mereka tidak punya raja dan ratu. Tetapi orang Inggris tahu benar. Ketika seorang Amerika yang tidak biasa dengan protokol raja masuk ke istana Buckingham, dia pasti dengan coolnya, wow. Sedangkan seorang British yang ngerti selama ini menghargai keluarga kerajaan dan mencintainya, bahkan itulah alasannya Ratu Inggris Elizabeth dan keturunannya masih diterima karena mereka dicintai oleh publik. Dan setiap kali mereka masuk, mereka akan berbuat seperti ini di depan ratu. Betul? Itu protokol di luar. Anda kalau makan di tempat seperti itu ningrat semuanya, Anda gak boleh kecapan. Pisau, sendok, garpu seperti makan fine dining. Kalau kita makan di restoran mahal, itu ada artinya kenapa kok sebelah sini garpunya, lalu pisaunya sebelah situ dan sebagainya. Anda jangan ambil bang tut jendela wawah. Tahukah makannya harus dari kanan kiri? Ambil, selesai, diambil pelayan, masuk lagi. Yang pertama itu pisau roti, yang dalam itu pisau steak atau daging. Makannya satu. Jangan cepat-cepat ambil kepet-kepet sendiri, taruh di sini. Apron itu biarkan pelayan yang excuse me. Ya, lalu dia pakai itu tadi. Excuse me. Ya, ini butlernya ya. Waduh, siapa yang
meluruskannya kembali ini ya. Nah, ini sapu tangan Paulus. Lihat itu, semakin dalam, di dalam yang membedakan rakyat jelata yang cuman sekedar menunduk seperti ini, kalau yang cowok Queen. Ingat film Mr. Bean waktu dia potong rambut, dia keluar, dia pakai gambarnya Pangeran Charles, seseorang customer yang dirugikan oleh keisengannya. Matanya dengan kacamata tebal, ketika dia lihat kok Pangeran Charles, dia langsung begini. Oh sir, ya. Ada protokolnya, tapi semakin dalam yang memisahkan VIP dengan rakyat jelata adalah semakin banyak protokolnya di dalam. Protokol untuk mendekat kepada Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Nggak rumit kok. Saya bagikan dalam 3 ayat. Anda semua bisa menghampiri dia tanpa pakai pengantara. Mau kita buka? Kita buka pasal 2 ayat 16, 17 dan 18. Itu saja. Yang sudah menemukan katakan amin. Puji Tuhan ya. Kita rewind kembali Esther 2 ayat 16, 17, 18. By the way, pastikan Anda membeli CD atau DVD-nya. Sebab Anda toh tidak bisa datang setiap ibadah. Jadi kalau kita terimanya putus-putus sayang sekali, sedangkan ini investasi ilahi yang luar biasa. Kalau hubungan Anda dengan Allah, dengan Raja di atas segala raja di revolusi, maka hubungan keluarga Anda pun jadi beda. Hubungan Anda dengan rekan kerja, dalam bisnis, dalam karir maupun pelayanan juga akan mengalami terobosan. Saya yakin itu. Kalau benihnya sempurna, buahnya pun pasti tak pernah gagal. Ketika Anda membeli, Anda bayar harga. Ketika Anda mendengar, Anda juga harus mengeluangkan waktu. Saya percaya gak akan kembali sia-sia, tetapi akan kembali berlipat kali ganda. 30, 60, 100 kali ganda. Katakan amin. Pastikan Anda mendapatkannya, sebab saya tidak akan bisa mengajarkannya ulang. Ya, kita lihat sekarang ayat 16, 17, 18 kita baca bersama aja ya. 1, 2, 3. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet. Pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya. Dan mengangkat dia menjadi Ratu Ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya. Yakni perjamuan karena Esther. Dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah. Serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Entah gimana saya lewati 3 ayat ini waktu kebaktian 2. Saya langsung ke ayat 19 sampai akhir pasal. Saya rasa Tuhan mengerti bahwa saya harus save 3 ayat ini untuk Anda. Berarti ini berbicara persis ke dalam kehidupan Anda apa yang Anda butuhkan. Saya mau bicara tentang ayat 16 dulu. Kita baca sekali lagi. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros. Kalau Anda seksama memperhatikan ayat 16, tidak ada grand entrance. Esther itu low profile. Dia itu sederhana. Dia waktu masuk ke kerajaan, ya, kalau orang Chinese Tionghoa berkata cia, tahu ya? Kalau punya anak perempuan, berarti dia udah cia, udah kawin, masuk ke dalam dunianya suaminya. Ya, karena itu Esther waktu masuk menghadap Raja Ahasiweros diangkat sebagai ratu, dia tidak membuat grand entrance. Protokol kerajaan itu sederhana. Mau menghampiri Tuhan, Tuhan itu tidak susah. Dia berkata, aku pasti ditemukan pada barang siapa yang mencari aku. Yang membuat susah itu karena hati kita yang salah. Menghampiri Tuhan itu protokolnya sederhana. Satu seperti Esther. Waktu dibawa masuk, dia dengan
rendah hati dan tidak menarik perhatian ke diri sendiri. Cukup. Menghampiri Tuhan itu harus dengan lemah lembut. Nggak boleh kasar, karena dia itu raja, dia itu ningrat. Di atas segala ningrat malah. Ini ayat luar biasa ayat 16. Demikianlah Esther dibawa masuk. Demikian apa? Kalau kita baca, nggak ada wow-nya. Esther itu cuman kalau mau bermodal humility. Dia cuman bermodal rendah hati. Dan dia tidak menarik perhatian kepada dirinya sendiri. Tetapi dia memperhatikan apa yang menjadi kesenangan raja. Makanya dia jadi favoritnya. Saudara-saudara, kenapa kita susah bekerja sama dengan Tuhan? Karena kita seringkali terlalu mengemukakan diri kita lebih daripada kehendaknya. Sedangkan kalau kita mau betul-betul menghampiri Kristus, cukup dengan kita mengosongkan diri. Dia ada bagi kita. Dia akan ajarkan yang kita belum tahu. Saya ajak kita melihat di layar aja, saya siapkan beberapa ayat. Buka Yesaya di layar aja, nggak usah lihat di Alkitab ya. Lebih cepat langsung di sini sekarang. Sedangkan ayat utama kita baca tadi, ini ayat tambahan Yesaya 42 ayat 1 sampai 2. Ini loh caranya untuk mendekati Tuhan. Nah, kalau Anda dan saya belajar protokol ini, Anda dan saya juga akan mengerti kalau kita punya etika seperti ini sama Tuhan, etiket kita pun akan diubahkan dan kita akan dapat perkenanan bersama manusia. Saya ulang, tunggu dulu jangan dinyalain. Etika itu prinsip, etiket itu sopan santun. Kalau etika kita diubah Kristus, kalau kita tahu bagaimana memperlakukan seorang raja di atas segala raja, maka semua yang di bawahnya kita pasti bisa tangani. Itulah sebabnya beberapa orang kehilangan kesempatan emas dalam hidupnya. Karena dia terlalu menonjolkan diri sebelum waktunya. Beberapa orang menghanguskan kasih karunia-Nya. Karena dia terlalu tergesa-gesa. Beberapa orang akhirnya di out welcome. Atau dari di welcome sampai ditolak. Karena dia terlalu sering pakai kebaikan dan kemurahan hati orang. Kalau kita tidak bisa memperlakukan Allah, kita tidak akan berhasil relate berhubungan dengan ciptaannya. Karena itu saya yakin keberhasilan bisnis deal Anda berikutnya akan sangat-sangat ditentukan dengan bagaimana Anda latihan memperlakukan Allah setiap hari dalam hidupmu. Kalau Anda bisa handle the King of Kings, you can handle any president, any king. Kalau Anda bisa dan saya bisa tangani, bisa hadapi raja di atas segala raja, kita bisa tangani presiden manapun juga. Dari orang miskin kaya siapapun juga, kita menjadi orang yang people smart. Atau menjadi orang yang pandai dengan manusia. Di kebaktian sebelumnya saya jelaskan bagaimana perkenanan kepada Allah akan otomatis berbuah perkenanan dengan manusia. Bukan berarti kita menyenangkan semua orang atau takut sama orang. Ya, karena itu Allah mau ajari kita untuk berhasil dalam hubungan. Awal-awal kita harus berhasil dulu dengan hubungan dengan dia. Akulah pokok anggur, kamulah carang-carangnya, tinggal dalam aku, kau akan berbuah. Artinya kalau engkau benar dengan aku, semuanya akan. Kalau engkau bisa berbuah, diam di dalam aku, perhatikanlah apapun yang kau perbuat pasti akan berhasil. Benar ini? Ya. Saya pernah sekali tanya sama orang seperti ini. Waktu saya masih awal-awal pelayanan. Dari dulu pelayanan ya saya begini. Saya ditanya oleh satu orang. Kok bisa ya? Kok bisa Anda bisa dengan natural alami berhubungan relate. Bisa bergaul dengan orang yang jauh lebih tua dari Anda. Saya bilang, lah saya setiap hari bergaul dengan orang yang sangat tua loh. Kok bisa? Dia alfa loh. Paham maksud saya? Itulah sebabnya Alkitab berkata di kitab Amsal, kalau kita bergaul sama Tuhan, kita jadi lebih pintar dari profesor kita. Dari orang yang beruban. Bagaimana saya bisa sama orang tua, bisa langgeng. Sehingga keluar banyak kepercayaan dari mereka. Bukankah berarti saya sempurna? Karena saya sudah latihan di kamar saya. Berbincang-bincang dengan orang yang tertua. Aku adalah alfa, tak ada awal.
Bagaimana kau bisa sama anak muda bisa dengan begitu cepat langsung connect? Kok bisa? Saya berkata juga sama orang tersebut, kalau saya bisa bergaul dengan Tuhan, saya bisa bergaul dengan siapa saja. Anda bisa berhasil dalam hubungan. Itu kuncinya. Bukan gelar yang di belakang nama Anda. Kalau Anda punya gelar di belakang nama Anda, sekalipun Anda S1, 2, 3. Kalau Anda tidak langgeng dalam hubungan, tak akan ada kesempatan datang di mejamu. Keberhasilan di hidup ini tergantung bagaimana kita hidup sejajar dengan masyarakat dan manusia. Dan Allah ajari bagaimana berhubungan dengan Dia terlebih dahulu. Isn't that wonderful? Siapa yang bilang kekristenan itu terpisah dari dunia? Justru kekristenan itulah kunci keberhasilan kita di dunia. Apa yang saya sampaikan ini investasi. Dan protokol kerajaan berbunyi begini. Engkau mau menghampiri seseorang, apalagi dia yang berpengaruh dan berkuasa, jangan tarik perhatian ke diri sendiri. Perhatikan orang itu. Itulah caranya. Saya ajak Anda melihat, inilah kunci keberhasilan seorang hamba Tuhan. Tidak tentu pendeta, apapun profesi Anda. Yesaya 42 ayat 1 dan 2, dinyalakan. Di depan sini saya mau lihat. Lihat itu, hambaku yang kupegang. Wow, bagus bukan? Dia ini orang di betul-betul punya perjanjian dengan Roh Kudus. Hambaku yang kupegang. Wow. Orang pilihanku dipilih sama Tuhan. Yang kepadanya aku berkenan. Wow, orang itu punya perkenanan Allah. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Wah, itu sudah modal berhasil luar biasa. Supaya ia menyatakan hukum pada bangsa-bangsa. Ayat 2, kuncinya, ini protokolnya. Ia tidak berteriak, tidak menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Don't make a grand entrance for you. Don't make a grand entrance for yourself. Saudara, ada ayat yang berkata seperti ini di Perjanjian Lama, di Amsal. Kalau Anda makan dengan seorang pejabat, taruh pisau di lehermu. Jangan ingini makanannya. Taruh pisau di sini. Bukan secara harafiah. Jangan menonjol. Jangan berkata, permisi waiter, tambah. Amin. Anda harus perhatikan dia. Itulah sebabnya banyak bisnis deal gagal. Karena fokus kita kepada ikan steam. Bukan kepada partner kerja kita. What you look at is what you get. Apa yang kau lihat, itu yang kau dapat. Pandanglah mata partner Anda. Perhatikan dia. Tunjukkan Anda peduli dengan tulus. Aku punya interest, aku tertarik dengan apa yang kau kerjakan. Tanya sama orang, how are you? Bukan langsung ketemu, langsung cerita how you are. Ini aku, cerita, wah, cerita. Suatu hari saya didatangi sama satu orang. Saya nggak ngerti maksud kedatangannya. Tapi dari pengalaman itu saya belajar. Ya, saya belajar. Saya belajar dua hal. Satu, jangan jadi seperti itu. Kedua, saya belajar untuk lihat dulu motivasi orang kenapa mau ketemu sama kita. Ini orang datang dari luar negeri tiba-tiba muncul di kantor. Ini pernah terjadi, beberapa orang di sini yang full timer mungkin pernah ingat ada kejadian seperti ini. Ketemu sama saya tiba-tiba. Nah, saya ini kan bukan orang besar, saya kan cuma orang biasa setiap hari. Orang mau lihat di TV kayak apa, kayak kan setiap hari kan cuma saya hidup di sini. Anda mau cari saya gampang, di Cepaka. Jadi dia datang, saya nggak ngerti, polos-polos saja saya terima. Wah, tiba-tiba cerita tentang pelayanannya. Wah, saya bilang, hah? Tek, itu jam kantor. Saya lagi sibuk-sibuknya. Cerita tentang dirinya. Selesai. Habis itu langsung bernubuat. Anda akan gitu. Saya sampai harus panggil satpam loh. Sungguhan sorry, saya bukannya orang yang tidak sopan atau gimana. Saya bilang tunggu dulu bu. Wah, orang bukan orang Indonesia. Wah, saya panggil satpam. Terakhirnya saya baru ngerti. Dia bilang, kapan saya mau diundang? Waduh, sekalipun tadi saya berniat mengundang, gak jadi deh. Paham maksud saya? Ada banyak ministry itu terjadi tidak terjadi bukan karena Tuhan suruh atau tidak, Tuhan pegang atau tidak, Tuhan urapi atau tidak, roh Tuhan ada atas padamu atau tidak berhubungan langsung saja melulu tentang pilihan Tuhan atas hidupmu, apakah engkau dipilih atau tidak, bukan. Tetapi banyak orang terlalu berteriak, mengeluarkan suaranya, dan membuat orang yang berkuasa
Minimal di tempat itu. Tidak senang. Saya mau beritahu kepada Anda bahwa Yesus selalu dengan diam. Dia datang dengan lembut. Saya selalu belajar seperti itu. Mendahulukan Tuhan dan orang lain. Saya masih belum wisuda, masih belajar. Terutama kepada Allah. When you come, don't speak your needs immediately. Waktu engkau datang, jangan langsung bilang kebutuhanmu. Masuk hadiratnya, tanya, Bapa, bukan kehendakmu, tapi kehendakmu yang jadi. Apa yang jadi kehendakmu? Tanya, tunjukkan interest sama Tuhan. Tertarik, ya Tuhan, apa yang kau mau dalam hidupku? Terakhir nanti, kalau diberi waktu, ucapkan keinginanmu. Dan kemungkinan besar, dia sudah tahu. Dan dia berkata, kau tidak perlu tanya, aku sudah menyediakan. Itulah protokol hadirat Allah. Itulah sebabnya kalau kita datang ke gereja, dimulai selalu dengan pujian penyembahan, bukan? We don't talk about us, we talk about Him. Kita tidak bicara tentang diri sendiri, kita bicara tentang Dia. Tidak menyuarakan suaranya. Esther itu masuk istana, nggak beritahu, hey yo, look at me man, yo man, look at me. Am I pretty? Am I sexy? I'm too sexy for this crown, too sexy, yo, what? Ini bonus ya, cuma di kebaktian terakhir, awas ya. Enggak, dia masuknya. Bukan berarti dia minder loh ya. Ini orang berani loh. Dia memberikan proposal kepada raja, tidak diundang, muncul di balai raja. Meresikokan nyawanya. Dia tahu prioritas, dia tahu apa yang penting, dia tahu bahwa dia harus bertindak ketika diperlukan. Tetapi ketika itu menyangkut dirinya, she's quiet as a ghost. Masuk ke istana itu, tidak mengundang perhatian. Sehingga semua orang memiliki kesempatan untuk mengenal dia. Dan jatuh cinta dengan dia. The place of influence will always be started with a place of quietness. Posisi pengurapan, posisi pengaruh selalu dimulai. Selalu kalau Anda mencatat kertas imigrasi, bahasa Inggrisnya place of embarkation. Kalau Anda ke Singapura tanya place of embarkation di mana? Tulis Surabaya kalau Anda berangkat dari Juanda. Dari mana Anda terbang? Dia akan tanya. Kalau Anda pergi ke Korea dari Singapura, meskipun Anda dari Surabaya, the last place of embarkation, tempat terakhir Anda take off terbang, tulis Singapura. Tempat terakhir sebelum menjadi tempat pengaruh dan pengurapan selalu tempat humility, kerendahan hati. Tidak menarik perhatian pada diri sendiri. The place of quietness. Tempat diam. Itulah sebabnya orang yang kalap tidak menerima mujizat. In quietness is your strength. Dalam tenang, tinggal tenang, terletak kekuatan. Diam. Ketika kita lagi di lubang masalah pun, datang, gunaikan syukur padamu Yesus. Masuk hadirat Allah. Saya besok ini ada tagihan yang menyusul. Besok ini anak saya harus saya tarik dari Australia. Contohnya, anak saya masih kecil, masih di sini. Karena saya nggak kuat dengan kursnya. Bisa saya gagal. Masuk hadiratnya. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Quiet. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Menangislah, gak apa-apa. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kasih Tuhan sedikit sindiran, kali ini pun aku tetap memujimu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Tunggu sampai Tuhan di hatimu memberikan dorongan seperti menepuk pundakmu dan berkata, ada apa nak? Ceritalah, curahkan hatimu seluruhnya. Sebelum itu terjadi, quiet with praise. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi kalau orang berpengaruh, siapapun tuh. Manusia juga sama, ini sebenarnya bisa dipraktekkan sama orang. Pendeta,
Bicara, atau pejabat, orang tua. Anda mau menangkan papa mama lewat quietness. Dengarkan dulu, suatu hari akan dapat kesempatanmu. Kamu kok diam terus toh? Ngomong dong, papa mau dengar pikiranmu. Nah, jangan sungkan waktu itu. Jangan berkata, oh enggak wes, jangan begitu. Cerita semua, papa Yesus tuh nyata, ayo ke gereja. Gitu. Saya mau ajarkan kepada Anda, kekuatan Esther itu di kelembutan. Kekuatan Haman itu ngotot. Esther tahu bagaimana menjadi bintang of the show. Tanpa dia koar-koar. Kalau Anda bisa memikat raja di atas segala raja dengan cara begini, saya beritahu, apapun yang Anda minta akan diberikan kepadanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji Tuhan. Ya, mari kita. Anda diberkati Tuhan, benar nggak ini diberkati Tuhan? Iya, puji Tuhan ya. Sekarang kita lihat ayat yang ke-17. Maka Esther dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Mau tahu berapa perempuan lain? Di dalam kontes tersebut 1459. Untuk review apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Total 1460. 1460 wanita dalam kontes sejagat raya 3 benua 127. 30 negara 127 provinsi untuk mendapatkan ratu. Esther muncul sebagai pemenang bukan karena dia paling cantik. Kalau Anda pelajari, Esther itu tampangnya bukan yang paling pretty. Dia mungkin masih kalah. Wajahnya sama mungkin gadis Korea sekarang. Dia kalah dulu sama gadis Mesir. Dia mungkin kulitnya juga tidak putih seperti gadis Sunem di Kidung Agung. Salomo punya 1000 istri, tapi kenapa satu itu yang memukau hatinya? Bukan tampangnya, tapi orang ini ada inner beauty. Itu yang menarik raja. Ada apa pada orang ini? Saya tidak ajari Anda memanipulasi Tuhan Yesus. Malah Tuhan yang ajari saya untuk ajari Anda gimana memikatnya. Jadi kalau Anda mau salahkan, jangan salahkan saya. Saya tidak ajari Anda yang enggak-enggak. Kalau Anda mau salahkan, salahkan Tuhan yang suruh saya ngajarkan kepada Anda gimana memikat hatinya. Sama seperti seorang mama yang beritahu sama anaknya. Setiap kali datang ke papanya pas pulang kantor, "Pak minta mainan, Pak minta mainan, Pak minta mainan." Pulang berantem. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang pergi jauh lalu pulang melihat hamba-hambanya berantem. Dua-dua dikasih algojo. Berantem. Koko, Cece, Titi, adik, mas, mbak. Semuanya. Sepedaku mana? PSP ku mana? Mama tarik mereka berdua dan berkata, cara minta papa enggak gitu nak. Papa pulang ke rumah sambut dengan ciuman misterius. Papa bilang, minta apa? Enggak papa, enggak. Papa minta apa? Ada apa dengan anakku? Ini anakku bukan? Atau habis operasi plastik anak orang? Ada apa? Biarin, kasih waktu. Kenapa penyembahan itu tergesa-gesa? Masuk pujian, cepat kapan nih selesai? Aku cuma mau datang dengan firman langsung memberikan permintaan pulang-pulang. Kasih waktu. Dengan waktu itu Papa jadi curious. Ingin tahu padahal dia maha tahu. Lalu habis itu Tuhan, lalu papanya berkata terakhirnya, udah minta apa nak? Gak apa-apa, I love you. Aduh, papanya gak bisa tidur, anaknya tidur. Pas tidurlah yang nyenyak. Kalau berserah total. Sebab waktu kita berserah itulah, Anda yang punya anak apalagi masih kecil. Ketika Anda pernah marah sama anak atau gimana, atau Anda tidak cukup meluangkan waktu dengan dia, penyesalan. Jujur, saya juga seorang orang tua yang sibuk juga. Kita paling menyesal waktu kita pulang, lihat mereka tertidur. Apalagi kalau tidurnya itu dengan senyum. Apalagi kalau tidurnya pegangin kaosnya papa. Aduh mati itu loh rasanya di sini tuh. Kapan kau akan bangun nak? Papa mau kasih setengah kerajaan papa. Betul atau betul? Apalagi waktu Anda berserah dalam nama Yesus itu kayak pegang kaosnya Tuhan Yesus. Dan Anda tidur. Kalaupun Anda tidak pulas, minimal Anda bisa pura-pura tutup mata dengan pulas. Papa pergi, ding. Dan Tuhan tahu loh. Apakah Anda kira papa tidak tahu ketika mama tarik anaknya ajari gimana untuk memikat hati papanya? Papanya paling cuma senyum-senyum.
Bapaknya tahu tapi kan gak marah kan. Malah seneng kan. Yesus juga gak marah loh, saya ajari Anda gini. Dia malah seneng. Yesus gak marah. Dan dia tahu kadang-kadang Anda pura-pura itu susah berserah. Berserahlah dalam nama Yesus. Tidur benar-benar. Membuat Tuhan keluar rasa penyesalan yang luar biasa. Gitu loh. Kenapa doa-doa kita tidak, bahasa mumbul, Aduh gak tahu lah. Kenapa doa-doa kita kok tidak mendal? Bukan Pak. Pikirannya pentol terus sih. Kenapa doa-doa kita tidak terkabul. Gitu aja kok ya. Kenapa doa kita gak terkabul? Karena doa kita kalau bicara sama Allah lebih seperti pengacara. Bapak Yesus, saya jaksa penuntut. Ayat segini berkata saya akan dikasih ini. Mana buktinya? Bersalah. Tuhan bilang, go away. Tidak ada orang bisa menasihati Allah. Anda otak-atik gengsinya. Mau tahu? Kita namanya gengsi karena kita orang berdosa. Makanya namanya gengsi, gak mulia. Kalau Allah, gengsinya namanya kemuliaan. Mulia itulah gengsinya. Kalau kita gengsi karena kita selfish. Karena kita egois. Kalau Allah itu tidak selfish. Dia itu selfless. Dia tidak memperhatikan dirinya sendiri. Dia mengorbankan nyawanya di kayu salib. Tapi dia tetap punya wibawa. Jangan suruh Allah jadi pembantumu. Apalagi jadi terdakwa. Anda otak-atik gengsinya. Anda ketemu gadanya. Anda otak-atik hatinya. Papa jadi tak berdaya. Pilih dari sisi mana Anda mau hampiri dia. Itulah sebabnya banyak doa tidak terkabul. Karena kita tidak mengasihi dia terlebih dahulu. Karena tidak memperlakukan dia sebagaimana dia ingin diperlakukan. Kita perlakukan dia bukan sebagaimana ia ingin diperlakukan. Kita memperlakukan dia menurut bagaimana kita ingin diperlakukan oleh dia. Aku mau begini supaya engkau beginikan aku. Saya mau beritahu pada Anda, carilah kerajaan sorga itu artinya ini. Khotbah saya ini semuanya cuma dari itu. Carilah kerajaan sorga dan kebenarannya. Saya ajari prioritasnya jangan terbalik-balik. Protokol harus diikuti. Dan apa yang Anda pelajari dengan Allah akan Anda bisa terapkan dengan berhasil dengan manusia. Kalau Anda bisa berhasil dengan pokok anggurnya, Anda pasti bisa berhasil di carang-carangnya. Bisa nangkep ini ya Bapak Ibu? Itulah sebabnya datang ke gereja jangan dianggap murah. Anda kalau tidak berhasil, orang yang tidak berhasil di gereja tak akan bisa berhasil sesuai standar Tuhan di luar sana. Sebelum doa berkat sudah keluyuran semua keluar. Saya yakin demikianlah kelakuannya di pinggir jalan nanti, serobot sana sini. If you are in church, you cannot rehearse well, you can live well out there. Gereja ini tesnya. Itulah sebabnya kami yang mempresentasikan ministry di gereja harus tahu bahwa kami mewakili Allah. Kami harus hati-hati dalam segala perkara. Karena ini kami hanyalah bayangan dan gema dengungnya saja. Dia sedang beracara dengan Anda saat ini. Semoga Anda menangkap pewahyuan-pewahyuan yang baru. Tentang gimana memperlakukan Kristus. Saya nggak perlu ajari Anda bagaimana Kristus memperlakukan Anda. Baca sendiri di kitab perjanjian baru. Semua tertulis di sana. Kematiannya detik per detik dijelaskan prosesinya. Tapi bagaimana Anda dan saya mati secara daging? Saya harus jelaskan dan bukakan semuanya. Karena sebagian besar kita termasuk saya seringkali buta soal itu. Padahal itu kunci segala sesuatu. Amin. Amin. Jadi Anda bisa nangkep ini ya, kenapa Baginda dia lebih dicintai daripada semua perempuan yang lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya. Mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Sekarang Anda tahu jawabannya. Kita ke ayat yang berikutnya, ayat terakhir. Wow, lalu selesailah pengajaran kitab Ester. Saya akan ajarkan 15 tahun lagi. Doakan ya. Kalau Tuhan izinkan bukan sebuah janji, saya belum beritahu di kebaktian yang lain, tapi kebaktian ini aja. Kalau Tuhan kehendaki,
bulan April nanti saya akan muncul 2 kali hari Minggu berturut-turut lagi. Seperti Februari, cuman Februari 3 kali. Ya, dan saya akan muncul sebelum saya pergi ke Jepang untuk Japan for Jesus di Hokkaido dengan orang-orang Jepang. Tolong doakan. Ya, dan praise the Lord. Mau kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Wow, haleluya. Tapi yang didoakan jangan yang Jepang dulu. Yang paling dekat adalah bulan depan ini saya mulai berpergian Medan, Jakarta 2 kali, lalu ke sana sini. Tapi saya juga akan ke Australia, khotbah di City Central Church State Conference, sebuah sinode gereja orang barat di sana. Saya diundang jadi pembicara utama untuk pimpin kebangunan rohani mereka. Lalu habis itu hari Minggunya di Dayspring Church, sebuah gereja yang saya diperkenalkan lewat CEO toko buku Kurong, Christian Bookstore di Australia. Dan lewat perkenalan ini mereka mengundang saya di gerejanya yang digembalakan oleh gembalanya tentunya. Lalu di hari Sabtunya nanti kami akan adakan pertemuan internasional, interdenominasi, bukan cuma orang baratnya tapi juga orang Asia dan orang Indonesia dalam sebuah KKR perdana Trip to Hell di negara barat. Tolong doakan, ini bulan Maret semuanya. Praise the Lord, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tapi kalau Tuhan izinkan nanti, jadi setelah bulan Maret saya bepergian, bulan April saya muncul 2 kali minggu berturut-turut sebelum pergi ke Jepang. Saya kalau diizinkan Tuhan dan tolong doakan, saya akan sampaikan tentang marriage that's holy and happy. Pernikahan yang suci dan bahagia. Itu juga untuk yang single tentunya, untuk mempersiapkan ke depan, termasuk bagi yang menikah. Saya akan ambil dari Kidung Agung dengan pengajaran yang beda sama sekali daripada sebelumnya. Please doakan agar itu bisa terrealisasi. Kalau sampai tidak terjadi, maafkanlah ya. Tapi pokoknya saya akan usahakan. Oke, kita kembali ke laptop. Ayat mana tadi? 18. Oke, kita lihat sekarang. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester. Wow, ini luar biasa. Hari di mana Ester diangkat jadi ratu, Baginda membuat suatu perjamuan. Dan yakni perjamuan karena Ester dan Baginda menitahkan kebebasan pajak. Ternyata yang namanya perjamuan gak cukup bagi raja. Raja juga membebas pajakan, gak tanggung-tanggung. 127 provinsi, 30 negara. Dan juga 3 benua dari Ethiopia sampai ke India. Saya tadi bilang 30 negara ya, 23 maksud saya. Saudara tahu gak? Bebasin pajak 23 negara. Itu revenue berapa yang hilang? Anda yang punya pabrik, gak jalan 1 hari bisa rugi miliaran rupiah. Betul atau enggak? Kalau pabriknya besar. Anda gak buka toko, sudah rugi jutaan rupiah. Bayangin, ini bebas pajak. Saya nggak tahu berapa lama, tetapi dibebaskan. Berarti luar biasa pengaruh Ester. Saya mau punya satu poin, saya jelaskan dulu sedikit. Saya baca dulu. Yakni perjamuan karena Ester dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Gak cuman bebas pajak, raja tombokin. Setiap daerah yang belum jadi apa? Jembatan sebelah sana jadi. Semua proposal ditandatangan karena raja good mood. Asik gak? Kehadiran cuman seorang wanita. Jangan remehkan kelemah lembutan. Dia membuat hati raja yang kaku dan gagah dan hebat menjadi murah hati. Orang-orang seperti Ester inilah yang mengundang berkat. Orang lain dapat bonus karena ada Ester masuk di dalam perahunya. Saya mau beritahu, ada sebuah janji untuk masuk dalam pengurapan seperti ini. Ada perusahaan-perusahaan tertentu yang berhasil bukan karena bosnya, tapi pegawainya. Saya harus jujur mengatakan. Dan saya harap pegawai-pegawai seperti itu datang dari Mawar Sharon. Tapi pegawai yang waktu masuk malah justru menyuarakan suaranya, ini perusahaan berhasil karena aku. Roh Allah langsung mundur. Yesaya 42 ayat 1 langsung di reverse atau diputar balikkan. Di atasnya aku letakkan rohku. Yesaya 42 ayat 1. Orang yang punya roh Allah tidak akan menjual jasa. Tapi fakta akan membuktikan, bosnya akan akhirnya mengerti dan merasakan
bahwa perusahaanku berhasil dan melaju dengan kencang sejak masuk manajer itu. Dan dia orang Kristen. Tapi ketika engkau menjual jasa, sekali lagi engkau menjual Roh Kudus. Sebab orang yang betul-betul punya Roh Allah tidak akan koar-koar di jalan dan menyaringkan suaranya. Akhirnya Anda menjadi sumber ketakutan. Anda tidak usah keras-keras minta promosi. Allah yang akan otak-atik hati bos Anda untuk memastikan Anda sejahtera. Sebab kehilangan Anda berarti kehilangan kereta Israel. Elisa tahu, raja yang dilayani oleh Elisa adalah raja jahat sebenarnya. Dia raja Israel. Tapi ketika Elisa meninggal, dia berkata, oh bapakku. Padahal itu rakyatnya, ini raja. Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Dengan kata lain, dengan hilangnya Elisa, perusahaanku atau kerajaanku Israel runtuh sudah. Ada orang-orang tertentu di gereja. Kalau orang-orang itu Anda usir, hilanglah kasih karunia dari gereja itu. Itulah sebabnya ada orang-orang tertentu yang mengira bisa membuat gereja sendiri dan sebagainya. Waktu keluar sana baru tahu ternyata kasih karunia tidak menyertai sekalipun pintar khotbah. Anda harus tahu orang-orang seperti ini. Yang pasti sifatnya dia diam dan rendah hati. Dan tidak jual jasa, tidak menarik perhatian pada dirinya. Tapi orang seperti ini akan terus dipromosi. Esther orang yang begitu. Waktu dia jadi ratu, my goodness. Waktu dia jadi ratu, perjamuan, ada feast, ada festival, ada pesta. Lalu pajak di freeze, di frozen semua. Dibekukan, tidak ada pajak untuk sekian lama. Itu revenue-nya berapa billions of dollars, berapa miliar dolar. Kalau Anda tahu ya, raja-raja zaman dulu itu kalau ngasih upeti sama raja itu. Mereka kasih burung merak, burung apa dari Ethiopia itu singa-singa. Gak cuman itu, emasnya itu ton-tonan. Itu ton. Dan raja berkata, no need, gak perlu. Luar biasa. Banyak orang menerima kebebasan karena ada satu orang yang seperti ini. Seperti Esther di rumah tangganya. Sekarang Kisah Rasul 16:31 jadi masuk akal. Barang siapa percaya pada Yesus, dia akan selamat. Dan dia dan seisi keluarganya. Itu ayat bukan untuk orang Kristen. Itu ayat untuk orang Kristen yang sungguh-sungguh. Buktinya ada orang Kristen yang selama ini sudah 20 tahun di keluarganya tambah mabuk sama kekristenan. Tambah muak dengan kekristenan. Jadi ayat itu tidak otomatis berlaku buat setiap orang yang menyandang dirinya. Orang dengan gelar Kristen di belakangnya. Tetapi bagi orang yang seperti Esther, yang mengerti protokol hadirat Allah, yang tahu bagaimana memperlakukan Allah, rajanya dengan baik, dia menjadi favoritnya orang seperti ini. Kalau ada di dalam keluarga Anda, kalau dia menyandang marga Anda, seluruh keluarga Anda punya pengharapan. Tahu gak Anda? Karena kalau orang itu satu selamat, seluruh isi rumah tangganya diselamatkan. Paulus juga demikian kan? Satu orang di kapal karam, semua selamat, gak tahanan, gak tentara Romawi, semuanya selamat. Malaikat muncul di depan dia dan berkata, semua ini gak jadi mati. Karena ada kamu di kapal ini. Siapa bilang blessing itu dalam bentuk uang selalu? Penyertaan itu lebih. Amin, saudara-saudara. Jadi kalau orang lain dapat bonus lewat hidupmu, itu akibat. Makanya itu saya gak pernah gini loh. Kalau Anda kepingin keluarga Anda diselamatkan tahun 2013 ini, Anda harus bangun imanmu. Kata kitab di Yudas, di Titus, Yudas ya. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam roh. Anda tidak perlu ngotot, kesempatan akan Tuhan beri. Yang penting kita peka tahu kapan itu diberikan, kita cepat masuk. Jangan minder. Siap diri anytime dipakai Tuhan setiap saat. Tetapi untuk membuka kesempatan itu jangan khawatir. Anda cukup di rumah Anda menyembah Tuhan di kamar Anda. Sesuatu akan terjadi di seluruh hati rumah tangga Anda. Sekalipun di luar sana kedengarannya papa dan mama lagi banting-bantingan meja. Anda pasti kuat sekali. Papa kuat banting meja, mama kuat banting meja. Anaknya pasti gagah perkasa. Tapi Anda banting suara. Kelihatannya berantem sekarang. Tak lama sebab yang menyertaimu lebih besar daripada yang mengikat mereka.
Jadi Anda jangan terus justru, papa mama tukaran terus. Aku gak mau ke gereja, aku kecewa sama Tuhan. Salah. Ku hampiri kau di tatamu, oh Tuhan. Piang, cerai. Bertemu muka di dalam kemuliaanmu. Toh Anda gak bisa apa-apa, Anda masuk ke tengah-tengahnya, jangan dicerai. Mereka berdua tuding Anda, kamu yang kita cerai. Keindahan hadiratmu memenuhi hatiku, ku hampiri kau di tatamu, hampiri kau. Nangis. Masa Tuhan tuh buta, gak lihat bahwa sebenarnya ada pertengkaran di luar. Tapi Tuhan jadi bingung kan, tanda kutip. Tuhan gak pernah bingung, tapi tanda kutip dia bingung. Kok kamu muji aku? Kok, wow. Kamu diam aja, aku yang berperang untuk kamu. Merinding saya ngomong begini. Ku hampiri kau di tatamu. Apa terakhirnya? Tuhan. Waktu sampai di tata, malaikat Gabriel berkata, tunggu dulu, Anda sampai di tata. Sedikit intermezzo ini. Loh, Tuhan mana? Sebentar, Tuhan tadi pergi ke living room, beresin orang tuanya. Tuhan suruh kamu tunggu di sini, sebentar lagi dia muncul lagi. You see, God cannot stand. Melihat Anda begitu, God cannot stand. Tuhan gak tahan. Itu maksudnya. Luar biasa kalau ada satu orang seperti itu di rumah. Nanti akan datang saatnya lah. Pada saat Anda dibutuhkan ya Anda harus siap memberikan pertanggungjawaban atas imanmu. 1 Timotius pasal 2:15 kalau gak salah. Atau 2 Timotius, salah satu lah. Gak mungkin salah satu atau dua. Dikatakan Anda harus menjadi seorang pekerja yang siap setiap saat, gak malu memberitakan kebenaran. Jikalau ditanya Anda bisa menjelaskan. Tetapi kesempatan itu dibuka bagi orang yang berkenan kepada Allah. Ketika Allah gak tahan, pintu pasti terbuka. Jadi itu yang harus dilakukan ketika kalau ada satu orang di rumah Anda yang punya urapan Esther. Wow, what a lucky home you have. When you have a son like that. Rumah yang sangat beruntung kalau Anda punya seorang anak seperti itu. Seorang papa seperti itu. Seorang mama seperti itu. Gereja yang beruntung kalau punya jemaat seperti ini. Hamba Tuhan seperti itu. Perusahaan yang beruntung kalau punya bos seperti itu. Kalau punya karyawan seperti itu. Tapi detik di mana engkau berkata, ini semua karena aku, buyarlah Roh Kudus dari hidupmu. Karena Tuhan yang dipilih Tuhan selalu tidak membanggakan jasanya. Jangan tarik perhatian pada diri sendiri. Selalu berkata jikalau Tuhan kehendaki. Selalu berkata semua karena kasih karunia-Nya. Bukan karena diri Anda. Maka akan ditambahkan kasih karunia di atas kasih karunia. Tuhan akan merasa cukup, tambahkan kasih karunia di atasnya. Tambahkan lagi kasih karunia. Saya gak ngerti apakah Anda ngerti apa yang saya katakan. Kalau Anda mengerti, hati Anda pasti melompat. Anda pasti bertepuk tangan. Minimal itu. Amin. Saya mau Anda lihat 2 Samuel ini aja langsung dinyalain. 2 Samuel 6, 11-12. Saya berdoa, wah Esther itu orang. Tuhan dulu pakai satu tabut perjanjian. Saya minta dibuka 2 Samuel 6 ayat 11-12. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Orang Gad itu. Obed-Edom itu siapa toh saya nggak tahu. Itu cuman figuran, kecipratan. Banyak orang itu cuman ikutan di dalam kasih karunia. Tetapi Tuhan selalu memilih satu orang untuk menyebarkan kasih karunia. Itu adalah Anda. Obed-Edom lupakan. Lihat tabut perjanjian itu. Orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ayat 12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud. Demikian Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom. Dan segala yang ada padanya. Oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud. Dengan sukacita. Lihat itu. Ini Esther di Ahasiweros. Tabut Edom, tabut perjanjian di Obed-Edom. Anda di rumah warga Susanto. Anda di rumah warga, apa marganya? Yap, bagus selalu yap and amen. Firmanmu yap and amen. Orang bule kalau ngomongkan yap ya. Anda berada di dalam, Anda waktu masuk kerja harus berkata, Tuhan bersaksilah lewat aku.
Anda tidak usah takut tidak dipromosi. Anda nanti kalau bos kita tidak sensitif, Tuhan bisa pakai bos lain untuk mengincar Anda sampai dia yang khawatir dan menaikkan gaji Anda. Tapi kalau Anda angkat pelang, demonstrasi. Anda tahu kata demonstrasi dari kata demon? Demon itu demon. You don't want to be a demon, you want to be an angel. Anda mau jadi malaikat, bukan jadi setan. Do it God's way, lakukan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara dirimu sendiri. Kalau Anda dilupakan seperti Yusuf dilupakan di penjara oleh si tukang roti kerajaan, tukang minum, juru roti mati, juru minumnya. Itu sementara aja. Kalau Anda dilupakan 3 tahun, nanti waktu Anda dipromosi 3 tahun itu semua dengan bunganya dikembalikan. Di dalam Tuhan tidak ada air mata yang sia-sia, semua itu deposito saja. Karena itu ada buah roh namanya kesabaran. Kenapa kita diberitahu kesabaran? Karena kesabaran itu connect-nya jelas sekali dengan miracle. Saya pernah ajarkan dulu kan di sini kan. Saya pernah ajarkan di sini. Bagaimana mengawinkan 9 karunia dengan 9 buah. Masih ingat? Kesabaran itu coba dengan apa? Kuasa mengadakan mujizat. Kalau Anda sabar, mujizat ketika terjadi itu besar karena semua interestnya dimasukkan di dalam. Saya nggak percaya kalau hari ini saya dilupakan. Saya nggak percaya kalau hari ini saya disalahgunakan. Itu semuanya nanti ujungnya Tuhan akan biarkan begitu aja. No way. Gak akan. Saya tahu bahwa saya gak dipromosikan sekarang karena sekarang kalau saya dipromosikan terlalu rendah. Tuhan tunggu ledakannya lebih besar nanti. Boom. Kalau Yusuf pada waktu umur 25 dipromosikan, dia paling jadi panitera kerajaan. Paling cuman jadi salah satu ketua departemen di Mesir. Mungkin jadi menteri beverage, food and beverage. Ditunggu sampai umur sajab. Yusuf total tunggu 13 tahun sejak pengkhianatan kakak-kakaknya. Tunggu. Tuhan bilang sama Yusuf, sabar. Yusuf berkata, kapan, sabar. Di sini rasanya selamanya. Di sini rasa cuma berapa menit, 1000 tahun. Itu cuma 1 hari bagi Tuhan. Tunggu berapa menit lagi. Berapa menit? Aku sudah tunggu berjam-jam. Berapa menitku? Tunggu. Sabar. Tunggu. Sajam. Tong. Happy birthday to you. Boom. Langsung Perdana Menteri. Langsung bapaknya Firaun, kata Alkitab. Firaun diberitahu, Pak Firaun jangan putuskan gitu, kanan. Langsung ikut. Yes, siap. Firaun cuma menang tahtanya, tanda tangan semuanya Yusuf. Untung Yusuf akhirnya kamsyah dengan Tuhan. Untung waktu aku umur 22 tidak diangkat. 25 masih belum diperhitungkan. 27 aku dilupakan. 29 belum ada kabar. Supaya waktu 30 aku tidak perlu lewati prosesi manusia. Langsung pengangkatan nilai. Thank you Tuhan. Kalau aku keluarkan uangku dari deposito waktu aku umur 27, pasti jadi HP yang enggak. Kalau aku keluarkan umur 25, pasti jadi macam-macam sesuai usia yang semakin muda. Semakin sia-sia kan. Kita beli. Waktu saya kecil dulu, kalau saya punya uang, saya mau beli apa? Saya mau beli komik sebanyak-banyaknya. Belum ada PlayStation. Sekarang, beli ini, beli itu. Semakin tua kan, kita semakin bijaksana harusnya tahu. Kalau saya punya uang, saya investasikan. Puji Tuhan. Saya tidak dikasih semua uang yang saya mau kan. Waktu saya masih muda. Kalau saya dapat, saya pasti habiskan. Seperti si anak bungsu di Lukas 15. Thank you Tuhan. Engkau tahu waktu yang tepat untuk aku dipromosi. Kalau aku dipromosi 3 tahun lebih dini. Pasti jadi barang-barang yang gak perlu. Tapi sekarang dipromosi. Boom. Langsung Perdana Menteri. Harusnya begitu. If you don't believe in this God, don't believe in heaven. Because heaven is like that. Sorga juga adalah konsep itu. Tapi Tuhan tidak tertarik hanya membawamu ke sorga. Tuhan mau sorga mendapat sebuah cerita kemenangan lewat kehidupanmu. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Maukah Anda menjadi tabut perjanjian Allah? Di rumah Anda, di perusahaan Anda, di sekolah, dimanapun Anda ditempatkan, di gereja. Maukah Anda menjadi Esternya? Amin. Mau? Terimalah pengurapan dari Kristus dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Wow. Selesai sudah pengajaran Esternya. Setiap ayat tercover, tak ada kecuali. Puji Tuhan. Wah, plong sekali hati. Luar biasa. Good job. Thank you.
Oh haleluya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, come on. Setahu saya, seingat saya terakhir kali kita kebaktian di sini, kita berpacu dalam melodi lagu-lagu lama, betul ya? Masih ingat ya? Nyanyi satu lagu, kita lagu pujian, kita rayakan sama-sama. Haleluya. Yo, 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 yo. Begitu besar kasih, sudah bisa saya tebak. Kau tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Tiada terselambi, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Jom, come on. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkat sudah. Semuanya tepuk tangan dan kepala sama-sama keluar. Lambaikan tangan sama-sama semuanya keluar. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Angkat tanganmu, katakan oh tiada bandingannya. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada
Kami bersyukur jikalau malam hari ini kembali kami mendengar suara-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya apa yang sudah disampaikan oleh pastor kami, Pastor Philip, Tuhan merupakan isi hati Tuhan. Dan kami percaya lewat apa yang dia sampaikan Tuhan, ini merupakan kehendak Tuhan yang rindu kami sebagai anak-anaknya. Tidak hanya menerima kemenangan saat ini saja, tapi kemenangan itu akan berjalan, berlaku terus dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang akan menguatkan kami. Sehingga kami keluar dari tempat ini, kami tidak tertunduk lesu, tapi kami melihat ke atas. Karena Allah berjalan bersama-sama dengan kami. Dan kemenangan demi kemenangan itu terjadi dalam kehidupan kami. Glory to glory terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan, firman ini akan menguatkan kami sehingga sepanjang minggu ke depan banyak kemenangan-kemenangan baru yang terjadi. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami sangat bersyukur dan kami percaya di dalam nama-Mu selalu ada kemenangan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu angkat kedua belah tangan-Mu. Pulanglah dan bawalah damai sejahtera, sukacita, kemenangan, terobosan, mujizat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang memimpin engkau dan saya hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, umat yang diberkati Tuhan katakan, Amin. God bless you.